Selamat pagi adik sana, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam Berita Bengkulu hari ini. Bersama saya, Zara Rufal, dan tim redaksi kami telah menyiapkan berita menarik dan teraktual untuk Anda. Berikut 3 informasi utama pilihan hari ini. Harga cabai rawit usai Idul Adha semakin pedas di Bengkulu Utara. Penerimaan peserta didik baru jalur zonasi tingkat SMA tuai kekecewaan ratusan orang tua murid di Kota Bengkulu. Perang melawan narkoba, polisi temukan senjata api dari tangan bandar ganja di Rejang-Lebong. Harga cabai di pasar tradisional di Bengkulu Utara terus merangkak naik. Kenaikan sudah berlangsung sejak 1 bulan lalu. Jika sebelumnya cabai merah yang harganya naik signifikan, kini cabai rawit hijau dan merah juga meroket. Komoditas yang sebelumnya dibanderol Rp50.000 per kilogram, kini Rp100.000 per kilogram. Bahkan harga cabai tersebut sempat tembus di angka Rp120.000 saat Idul Adha lalu. Saat ini harga cabai tembus dengan harga 180.000. 100.000 bang? Kemarin 120, sekarang 100. Sudah 100, itu semua jenis cabai? Semua hampir seluruh jenis cabai selain dari cabai hijau. Oke, berarti cabai merah juga 100 gitu ya bang? Cabai rawit setan juga? Cabai rawit hijau pun juga begitu bang? Ya. Bang, kira-kira apa bang yang menyebabkan harga cabai ini terus naik ini bang? Itu mungkin yang pasokannya agak kurang. Jadi ya kalau kita naik itu Karena stoknya yang sedikit ini ya bang ya? Tak kunjung turunnya harga membuat pelaku usaha kuliner di Bengkulu Utara menjerit. Seperti yang diungkapkan Eka, pemilik salah satu warung makan ini. Ia mengaku akibat tingginya harga cabai tersebut, omset penjualannya turun hingga 30% per hari. Pak, itu soalnya apa, dari harga berapa cabai langsung melonjak naik 3 kali lipat. Omset kita ya jauh lah jadinya. Berapa persen penurunan omset dalam sehari itu bisa? Ya sekitar agak 30% lah turun. Kalau untuk kualitas dagangan kita seperti apa Pak? Kita kurangi kah? Enggak, tetap kita walaupun naik kan tidak selamanya naik kan. Kita pelanggan harga segitu juga. Harga tidak kita naikkan juga ya? Porsi juga enggak turun, enggak dikurangi. Sementara untuk harga sembako lainnya, saat ini terpantau masih sama seperti minggu lalu. Telur ayam Rp50.000 per kilogram, harga daging potong Rp36.000 per kilogram, dan beras Rp17.000. Tim Liputan melaporkan dari Bengkulu Utara. Selain cabai, harga bawang merah di pasar tradisional Arga Makmur Bengkulu Utara juga masih tinggi usai Hari Raya Idul Adha tahun ini. Tingginya harga bawang merah ini memang sudah terjadi beberapa bulan terakhir. Kenaikan harga terjadi secara berangsur, mulai dari Rp40.000 hingga akhirnya tembus Rp60.000 per kilogramnya. Salah satu pedagang, Ratnawati, mengatakan tingginya harga bawang ini disebabkan oleh hasil panen petani tidak maksimal sehingga membuat stok bawang terbatas. Sama. Berapa tante? 60 pada 58. Apa tante yang bikin harga bawang ini naik ya, nggak turun-turun nih? Itu karena cuaca deh, banyak yang nggak jadi. Jadi banyak gagal panen petani? Gagal panen. Jadi stok barang bawang merah ini kurang gitu ya? Iya. Terus kalau kita sendiri gimana ngambilnya tante? Ya ngambilnya, ya kalau naik barang harganya naik. Kira-kira prediksi turun ada tante? Kayaknya masih lama mahalnya deh, karena cuaca tuh kadang panas, kadang hujan.
jadi jarang-jarang. Kondisi tersebut membuat daya beli masyarakat berkurang. Tak jarang mereka terpaksa mengurangi jumlah pembeliannya. Sementara untuk harga bawang putih masih stabil, yakni Rp21.000 per kilogramnya. Tim Liputan melaporkan dari Bengkulu Utara. Pendaftaran penerimaan peserta didik baru jalur zonasi khususnya tingkat SMA sederajat di Kota Bengkulu tahun 2022 mengecewakan sejumlah orang tua murid. Pasalnya ratusan murid SMP yang lulus di Kota Bengkulu tahun ini hingga kini belum dapat masuk sekolah. Padahal aktivitas belajar mengajar telah dibuka sejak Senin lalu. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu orang tua murid ini, harapan untuk menyekolahkan anaknya ke SMA Negeri Kandas akibat penerapan sistem zonasi tersebut. Kita kan di belakang stadion tinggal kan, jadi kita daftar ke SMA 5 sama SMA 2, tapi zonasinya gagal semua, nggak diterima. Udah lari ke SMA 6, katanya nggak bisa karena bukan zonasi kan. Jadi sampai sekarang anak saya masih ngambang, nggak tahu mau sekolah kemana. Padahal hari Senin udah masuk ya? Iya, pada Selasa udah masuk sekolah. Jadi kan anak saya sekarang nggak mau makan, nggak mau, semua nangis aja. Karena kan mikir nggak bisa sekolah. Anak ibu sebelumnya SMP mana nih? Rabani. Menyikapi hal tersebut, Komisi 4 DPRD Provinsi Bengkulu langsung menggelar rapat dengar pendapat bersama perwakilan orang tua murid dan Dinas Pendidikan Provinsi termasuk sekolah. Dalam rapat ini didapati kesepakatan sekolah diminta mengajukan usulan penambahan ruang belajar untuk menampung para murid tersebut. Dengarkan keluhan dari wali murid itu terutama ya. Yang kedua, memenuhi surat yang disampaikan Dinas Pendidikan Nasional dan Kebudayaan untuk melakukan hearing seperti itu. Dan itu sudah kita lakukan dan kita menghadirkan ombudsman dari saudara-saudara kita dari Polda, dari Kejati, dan pada dasarnya mereka tidak keberatan. Artinya kan dapat memaklumi lah, katakan seperti itu, ketika misalnya sekolah yang belum mencapai rumbel maksimal 12, katakan seperti itu, ditolerir lah untuk ditambah sehingga bisa menampung daripada anak murid kita yang memang belum tertampung. Permasalahan usulan-usulan mereka tadi, ya itu semuanya baik. Tujuannya jangan sampai siswa-siswa yang belum dapat sekolah sekarang bisa tertampung, ya. Kami juga sepakat. Namun itulah tadi kami sampaikan tadi, kalau toh memang siswa yang belum tertampung itu legowo dia mau ke jurusan atau ke bidang atau ke SMK yang dengan jurusan yang belum terpenuhi, itu masih bisa tertampung. Hanya saja kendala sekarang ini mereka ini minatnya ke sekolah SMK, kan gitu. Berdasarkan data yang dihimpun dalam rapat tersebut, ada 450 lebih murid tamatan SMP di Kota Bengkulu yang terpaksa tidak sekolah karena belum mendapatkan ruang belajar. Tim Liputan melaporkan dari Kota Bengkulu. Lantaran jalan rusak tak kunjung diperbaiki, meski telah memakan banyak korban kecelakaan, warga di Kelurahan Surabaya, Kota Bengkulu ini akhirnya berinisiatif menambal sendiri jalan Halmahera yang berlubang. Material yang mereka gunakan dibeli dari dana sumbangan warga sekitar, serta sedekah Rp2.000 dari masing-masing ASN pemerintah Kota Bengkulu. Meski telah diperbaiki, warga tetap berharap ruas jalan ini diperbaiki secara permanen oleh pemerintah. Jadi sama-sama lah banyak janjian gitu kan, banyak jantung, motor, mobil juga masuk lomba kan. Pokoknya kami warga juga terima kasih kan, dari tolong lah. Kita ada program sedekah 2.000, program dari Pemkot. Nah, dari uang sedekah 2.000 itu kita sisihkan selama 2 minggu ini, kemudian kita belikan material dan kita sama-sama gotong royong memperbaiki jalan yang rusak tersebut. Sebelumnya berbagai cara sudah mereka lakukan untuk menarik perhatian pemerintah, mulai dari menanam pohon pisang dan memasang batu serta kayu di tengah jalan, namun tetap tidak membuahkan hasil. Padahal berdasarkan Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penanggung jawab jalan ini dapat dituntut dan disanksi dengan pidana penjara 6 bulan hingga 5 tahun atau denda 12 juta hingga 120 juta rupiah. Dwinka melaporkan dari Kota Bengkulu.